Saya turun dari hotel, ditunggu banyak wartawan. Gus Miftah ada rencana ke Sumatera? Ya. Gus Miftah mau donasi berapa? Spontan saya jawab, saya donasi 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji waladi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati man hadra fi hadzal majlis. Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana wa lahumul Fatihah. Hadratul muhtaramin, para habaib yai wabil khusus akhinal karim fillah Habib Idin soho garwa teng dalem Habib Usman, ugi para habaib ingkang sampun kersa rawuh, para kiai enten Kiai Lulfi, Kiai Ratek Kondang sangka Kendal, enten Gus Ulil Wonosobo, para Gus-gus. Ugi malam hari ini dihadiri sahabat saya dari Baintelkam, Dir Politik, Brigjen Polisi Dwi Suryo. Selamat malam dan dikampingi Kombes Sis Mukti. Dan yang selalu menemani saya, Pak Danrem, Pak Bambang. Saya kemarin di PD ketemu sama Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandio. Serta para muhibbin Az-Zahir yang berbahagia. Habib Idin, saya sore ini baru mendarat dari Aceh. Karena kebetulan kemarin saya datang ke daerah bencana di daerah Pidijaya. Sebenarnya saya mau lanjut ke Padang, tapi saya ingat malam ini ada jadwal di pondok. Karena mencari jadwalnya Habib Idin ini lebih gampang beli Mas Antam. Maka mau nggak mau saya harus pulang. Para hadirin yang saya muliakan, saya itu sering ditanya begini, Gus, kemarin di Aceh saya ditanya begini, kenapa sih kok yang selalu mendapatkan musibah itu kami? 2000 berapa itu dulu? 4 tsunami. Apa itu? Tsunami. 2025 sekian tahun kemudian, 21 tahun kemudian muncul bencana banjir seperti hari ini. Yang kemudian membuat saya miris, Beb, kepedulian para tokoh yang selama ini flexing, yang selama ini pamer kekayaan, pamer bondo, awareness-nya itu kurang, nggak ada kepedulian. Bahkan musibah sebesar ini yang mencakup 3 provinsi, isunya kalah dengan Tumblr. Yang viral justru Tumblr. Sing kelangan Tumblr wong siji, sing komentar wong sa Indonesia. Mila sesuk meneh ki lek ora pengen kelangan Tumblr gampang. Nggawa gentong. Nah, hari Senin saya lihat medsos. Ini kemana orang yang biasa pamer? Kok nggak ada donasi, nggak ada kepedulian macam-macam. Spontan, Beb, saya bilang sama istri saya, kebetulan saya itu mau ke Lampung, abah saya sakit, Beb. Saya ingat abah saya sakit sebulan itu masuk keluar rumah sakit hampir setiap minggu. Mohon doanya untuk abah saya di Lampung. Saya langsung bilang begini, ya Allah, as-sodaqatu tudfa'ul bala. Siapa tahu kalau saya mengeluarkan sedekah untuk kawan-kawan saya di Sumatera menjadi kebaikan untuk bapak saya. Saya turun dari hotel, ditunggu banyak wartawan. Gus Miftah ada rencana ke Sumatera? Ya.
Gus Miftah mau donasi berapa? Spontan saya jawab, saya donasi 1 miliar. Itu nggak ada rencana, Bib. Udah. Mila lah mau bayar Habib Idin 95 juta. Wih murah banget, murah banget. Sambatan matamu, sambatan. Maksud saya begini, saya itu memahami hadis ayat tentang sedekah, itu bukan memaksa orang lain untuk sedekah, tapi yang harus kita paksa adalah diri kita sendiri. Jadi ayat atau hadis tentang sedekah tidak untuk menjadi dalil memaksa orang lain mengeluarkan sedekah, tapi untuk memaksa diri sendiri. Tapi faktanya hari ini nyuwun sewu, begitu banyak tokoh agama menjadikan dalil sedekah untuk memaksa orang lain bersedekah, tapi dirinya lupa untuk bersedekah. Itu yang terjadi. Soalnya nyuwun sewu, kiai-kiai, Habib, Gus-gus, kui biasa nompo amplop lali ngamplopi, biasa nompo lali meneh. Mila bocah-bocah iki, bocah-bocah hadroh iki, hitunganmu kok Habibmu sing jelas. Jelas ya Habib ya? Banget. Oh banget jadinya Habib ya. Bocah-bocah ini juga kabeh Habib. Ya saya bersyukur karena sudah kaya semua, jadi saya nggak perlu ngasih tambahan lagi gitu loh Habib. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo lak kuwi aja mau paido, soalnya dek iki sedekah emang karo cangkeme tok ki mau. Dadi sallu alaihi kudu banter. Si Fadil. Nah, kawan-kawan begini. Ketika kemudian ini muncul di media, pasti kalau yang muncul soal saya itu pasti responnya dua hal. Sing dasare seneng ya muji, sing dasare ra seneng tetap mencaci maki. Apakah kemudian itu membuat saya gelisah? Oh sama sekali. Saya besok pagi itu Beb, saya besok pagi itu ujian tesis S2 di Unisula Semarang. Insya Allah tanggal 13 Desember saya selesai S2. Jadi besok lah Beb Idin manggil saya bukan lagi Miftah SPD. Jadi besok menjadi Miftah MPD. Nah, jadi kalau kemarin SPD seorang penuh dosa, besok MPD manusia penuh dosa. Pokoknya saya target Beb. Kan dulu Habib Lutfi itu dikasih dokter honoris causa di Undip ya Beb. UNES apa Undip ya? UNES. Orang UNES itu bilang sama saya, Gus kita mau nggak dapat honoris causa? Saya bilang, kalau saya dapat doktor, Habib Lutfi itu seharusnya profesor kehormatan. Kelasnya beliau itu bukan dokter honoris causa, harusnya profesor kehormatan. Lah saya bilang, udah saya nggak usah dikasih, saya mau kuliah lagi. Ini besok tanggal 13 saya wisuda. Saya mau ngajar S2 setelah itu untuk yudisium, bulan Februari saya kuliah S3. Jadi 2008 insya Allah saya sudah Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman. Jadi lak kalah suara sangka Habib Idin minimal menang gelar. Karena sampai kiamat gelarnya Habib Idin cuma satu, Az-Zahir, itu toh. Jadi mohon pangestune Beb Usman. Saya lagi senang kuliah ini, makanya saya hari ini sedang menulis beberapa buku. Nah, kalau kemudian kaitannya dengan sedekah itu, saya sampaikan kepada kawan-kawan di Aceh, man aradallah bi abdi khairan yusibu minhu. Allah itu kalau menghendaki kebaikan atas seseorang itu malah dikasih musibah. Bila urip mungkin lurus-lurus wae, nggak pernah ada masalah, melaku yo ora kesandung, ngombe yo ora keselak. Mila awakmu sekali-kali mersani Beb Idin kadang-kadang rodok fales titik. Supaya Beb Idin tahu beliau itu manusia biasa. Ngolah Beb Idin apik banget rono salah. Saya khawatir suwe-suwe deklarasi dadi nabi. Karena terlalu sempurna. Ini lah kayak awakmu bocah-bocah kawan Abu Darbuka kadang-kadang salah, ora apa-apa lek wis iso ngeles, ora apa-apa aku menungso biasa kok. Ora apa-apa. Tahu salah rasa kuwi? Sering. Wis tahu salah ora?
Oh ngaku 500.000 ngaku. Soalnya cangkemmu ngaku, larang aku tak sangoni kowe. Nah, cair. Jomblo. Hasan jomblo. Oh, kamu jomblo? Satu-satunya yang jomblo dia. Luar biasa San. Gus, aku sering balas Gus. Nggih. Pernah kayak aku ngaku deh. Jenengan apa, Beb? Aku sering balas suaranya. Oh, sering balas. Salah. 5 juta. Ya wes, tambahi 5 juta. Lima juta, Beb. Cair. Hasan jomblo. Saya kemarin ngaji di Lampung ada jomblo tak kasih uang 500.000, pulang stroke. Ora san ora. Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke belanja dan stroke gaji. Nota. Jadi idza aradallah bi abdan idza aradallah bi abdi khairan yusibu minhu. Pasti diuji dengan musibah. Loh, awake dhewe kadang-kadang kudu digawe ra penak le. Supaya kita itu membumi. Aku ki wingi lak duwe masalah es teh ngono. Waduh. Wis kaya dewa aku, Beb. Beneran, Beb. Itu memang harus, bagi saya itu harus. Bagi saya harus. Dan saya terima kasih dengan setiap kalimat, setiap komentar. Bahkan di satu postingan itu 635.000 komentar. Bagi saya fan-fan saja, nggak ada masalah. Kadang-kadang istri saya begini, bahkan orang yang kita sering bantu aja nggak pernah terima kasih ya, baik. Loh, itu justru menarik. Kalau kamu berbuat baik, kemudian dikomentari orang lain jelek, kamu tersinggung, kamu salah. Kita itu berbuat baik tidak untuk mencari komentar baik. Kalau kemudian ada komentar buruk kamu tersinggung, berarti orientasi kamu itu hanya komentar baik. Ora le. Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi kalau memberi seseorang itu melalui pihak ketiga. Umpamane saya pengen ngaturi Beb Usman, itu saya titipke Beb Idin. Beb, tolong diaturke Beb Usman. Tapi sampaikan, jangan bilang kepada Beb Usman yang memberi saya. Ketika Siti Aisyah ditanya, kenapa demikian wahai Siti Aisyah? Karena kalau Beb Usman tahu yang memberi saya, ada potensi Beb Usman membayar kebaikan saya, mengembalikan kebaikan saya. Tetapi kalau Beb Usman nggak tahu yang memberi saya, maka yang memberi kebaikan kepada saya adalah langsung Allah. Awake dhewe lak beda, koncone lara ning rumah sakit reso teko nitip 500.000. Kuwi tulisi gede banget. Gus Jaroh. Terus meneh. Neng di Jaroh iki. Tulisi. Bakule wedhus kae. Aku iki Beb Gus Jaroh niku ngono Beb. Pokoke uripe ning kene, apa menara dijadwal. Wis uripe ning kene tok. Lah niku lak teng mriki terkenal sebagai Sohibul Ghanam. Jadi niku bakul wedhus. Lah ternyata wis seprono-seprene bakulan wedhus, Gus Jaroh niku lara sugih-sugih. Takon kula niku mun ikhtiar, Bah. Wis melu selawat, bahkan aku melu pansos karo Beb Idin barang men terkenal. Men ngunggahke rego lah. Ngono kuwi. Terus yo kan lah karo manggung karo Beb Idin lak Jaroh lak mesti ngunggahke rego to. Otomatis lah kuwi. Terus wis dodolan wedhus, wis makelaran, ora sugih-sugih. Lah, tak critani, ana apike roh kowe ora sugih. Soale lak nganti kowe sugih, kuwi critamu iso kaya sak labah. Sak labah ki sugih mergo bakul wedhus. Akhire malah lali karo Gusti Allah. Dadi ewadene Jaroh kiri terus ki jane ya ana tujuane. Men aja nganti dadi kaya sak labah. Tapi niku keren, Bib. Tapi bocah niku keren, Bib. Jadi minggu legi yang lalu, minggu legi itu Dhikrul Ghafilin tinggalan Gusmi. Ora ana sing ngunduh. Diunduh dhewe karo Jaroh padahal ra duwe duit.
Posisi saya masih di Madrid. Saya nonton Madrid versus Barcelona. Madrid. Aku Madrid, Hasan Barcelona. Aku sudah married, kok Hasan masih berkelana. Ya. Alah San. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau Hasan tidak punya pasangan, jelas Hasan bukan manusia. Kalau Bebidin jelas Inter Milan. Kalau klub Italia Bebidin sama saya sama. Saya punya satu kaos yang ditatangani semua pemain Inter, Beb. Semua pemain Inter. Besok kapan-kapan kita nonton ke San Siro, Beb. Nah, pokoknya Giuseppe Meazza. Milan. Cemen. Ada. Jadi lak nembak cewek, kuwi ditolak terus. Kuwi nasibnya kaya MU, kalah terus nih. MU kaya ngono kok didukung gitu. Jadi lah kaya klub bola Azhar ki minimal ya kaya Madrid lah. Jadi menangan. Azhar ki kaya Madrid. Wadene Beb Iden seneng kalau Inter Milan ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Saya itu zaman seneng Inter di Beb, zamane kipernya Francesco Toldo. Masih punya Alvaro Recoba, penyerangnya Christian Vieri, beke Maicon. Wah, itu seraumum itu. Cordoba, kaptennya Javier Zanetti. Wah, api-api Inter. Wah, seraumum. Ini sponsornya masih Pirelli. Ternyata Pirelli itu pabrik biting. Biting ning Italia. Biting gitu. Api-api Inter Milan gitu. Akhirnya Ronaldo ning kono malah cidra tok minggat ning Madrid. Mulih dituku Milan. Dadi aku duwe cita-cita sih. Lah wis ra payu ngaji dadi pengamat sepak bola wae. Wis apal soalnya. Karena karakter orang Indonesia itu di medsos seperti wasit sepak bola. Jadi kesana kemari mencari kesalahan orang lain. Lah Hasan ki ibarat pemain bola itu gelandangan kan. Gelandang. Ya ora apa-apa 500.000 ora apa-apa. Sabar sabar. Engko lak wancine mati lak ya mati dhewe. Jadi Siti Aisyah itu nggak mau. Nyo, iki gak ono sangka aku, nggak mau dia. Nah, maka kemudian dari semua komentar buruk itu justru saya menganggap ini saving, tabungan. Karena saya khawatir kalau semua orang berkomentar baik, jangan-jangan yang saya dapatkan hanya komentar itu toh, nggak dapat yang lain. Lawang era medsos kok masih diperdebatkan sodakoh antara siri dengan jahar. Gue ora tau ngaji jelas. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirra wa alaniyah. Jadi ini ibu-ibu ya, kalau punya duit, cara sedekah sing bener iki cara Al-Qur'an ngene, Nduk. Sedekah itu caranya ada 4. Alladzina yunfikuna amwalahum billail di malam hari, wan nahar siang hari, sirron sembunyi, wa alaniyah terang-terangan. Jadi ngene. Lah awakmu duit 1 juta, pengen kamu sedekahkan, caranya yang bener piye? 250 kamu sedekahkan di malam hari, 250 kamu sedekahkan di siang hari, 250 kamu sedekahkan secara tersembunyi, 250 kamu sedekahkan secara terang-terangan. Kuwi entuk. Justru hari ini Beb saya matur, kampanyekan kebaikan. Makanya kalau Azhar punya media itu mutlak harus. Kenapa kebaikan itu harus dikampanyekan? Karena kalau kebaikan tidak dikampanyekan, maka yang FYP, yang viral itu pasti yang buruk. Kenapa hari ini yang buruk-buruk itu menjadi viral? Karena banyaknya orang punya konten kebaikan tidak pernah diposting. Betul? Postingan. Tapi lah postingnya sing api-api, gue postingnya malah Habib Idin Kor. Wah, digolek sing aneh-aneh, sing elek-elek. Apa model-modelnya Habib Idin? Aku yang ngono, sekali viral dikeplaki wong ning panggung. Delok videone, Beb. Lah wong viral sekali dikeplaki wong ning panggung. Wong edan. Oh, kuwi wong edan. Waduh. Yo
Tenasib kok ya. Itu dikampanyekan. Bilaili wan nahar sirra wa alaniyah. Lah, bocah-bocah itu kan pengajian kelompok PGM itu. Ada PGM nggak di sini tadi itu? SGM, PGM itu kan sering posting saya. Kemudian collab saya terima, dikomentari. Sedekah kok diposting? Yo apik. Terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh itu nyuwun sewu. Sembunyi-sembunyi enggak sedekah, terang-terangan cangkeme cerewet. Wes gini wae. Di sini tuh Bib, nggak pernah pengajian atau sholawatan ada kotak infak. Tapi malah golek berkah Bib Idin, Pumpung Sumatera keadaannya masih seperti ini. Saya kemarin di sana itu betul-betul keadaannya masih mencekam. Kayak bekas tsunami itu. Jenengan tak ajak donasi untuk Sumatera. Kira-kira gelem napa mboten? Di situ nggak pernah ada infak Bib, nggak pernah ada infak sama sekali. Nanti hasilnya piro wae saya kalikan 2 kali lipat. Jadi lah oleh 1 juta saya tak sumbangin ning Sumatera 200 juta. Lah oleh 50 juta saya tak sumbangin ning kono 100 juta saya nambahi aku. Mau kira-kira saya ajak sedekah? Kok sing mburi abot banget sangkeme kae? Mau sedekah? Wes, ini kita niatkan untuk donasi di Sumatera. Coba, iki mesti panitia ini bingung ora ono niat kotak infak kok. Wis nggo kerdus apa nggo apa terserah apa nggo ndase pecine Hasan kae wis apa mubeng lah. Coba sambil mereka siap-siap, sambil coba anak-anak santri. Karena memang kita itu nggak pernah ada kotak infak, Bib. Di masjid pun saya nggak mau ada kotak infak. Ayo sat. Anggo serban apa sarungmu dicopot dhisik lah ya apa to. Iku dus di atas panggung tuh, bekas teh itu. Atau bekas teh, bekas minuman itu loh, Le. Burimu Udah itu kosong loh, belum? dikosongin gini, kedus-kedus gitu loh. Dus, Ayo. kosong apa betul? Ayo tunjukkan solidaritas kita untuk teman-teman kita yang ada di Sumatera. Yang di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Niki, Nggih, nanti disidingi selawatane Mas, kanca-kanca Mas, Aljair. niki. Iki Bibiden dhisik iki. hadiah saya dari Gus Miftah 5 juta. Saya kasihkan Nah, itu. tepuk tangan untuk Iya. Habib. Hadiah Ele. dari Gus Miftah tadi buat saya tuh. Langsung 5 juta. 5 juta dari Habib Bidin. Ayo, shollu ala Nabi Muhammad. Ayo Mas Jaro, dipimpin Mas Jaro. Cari yang lain sampai belakang sana. Ayo Bib, diringi kali selamat Bib, monggo Bib. Alamat ana salihiku babat ba'dani mu'min anun ing syariat tihen li sahi alus ngendikane kapindo mulia akan ing waktu wani Rasulullah
Kira-kira setahun ora haji nanggap azhar ping pira njalukmu? Wis penting dongake Abah sehat, Bipidin sehat nggih. Saya itu seneng orang-orang seperti Habib Idin, kan saya sering matur toh. Idza aradallahu bi abdi khairan yassara lisanahu lis-sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda Allah itu membuat baik seseorang itu adalah dengan memudahkan lisannya untuk menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kaya Habib Idin iki lak bendina nyebut Kanjeng Nabi Muhammad kelawan sholawat. Gusti Allah wae seneng masa aku ora. Untungnya lanang, untungnya. Wedokno ya. Kowe kok gawe isu meneh. Viral meneh. Nah, sekarang begini. Saya pengen ya, aku ki izin Bib, takon ngene iki main ketemu wartawan banyak. Saya baru turun ada pertemuan di atas di Interkontinental di Pondok Indah itu. Di bawah itu ada puluhan wartawan. Bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap musibah hari ini? Ini sorry, ini agak keras. Kula matur. Umatnya Nabi Musa itu juga pernah dilanda musibah. Bedanya kalau di Sumatera itu musibah banjir, umatnya Nabi Musa itu dilanda musibah kemarau panjang. Berapa tahun? 7 tahun. Umatnya Nabi Musa sowan, Nabi Musa pripun niki ambrih udan. Karena sudah terlalu lama kita kemarau panjang, bahkan banyak yang meninggal dunia. Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Apa Pak Bu? Istisqa. Kalau si Hasan nggak perlu istisqa, istikharah. Tapi ingat Hasan, kalau kamu mau istikharah, katakan ada 2 cewek yang kamu pilih. Kalau mau istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi masalah sudah kamu istikharah nggak ada yang mau. Kuwi merongos ngono kuwi tak kandhani. Kalau sudah seperti itu San, gunakan makolahnya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin untuk menutuh kisah hidupmu. Modar untuk menutup kisah hidupmu, tahlilan. Bono Hasan modar dewi. Nah ternyata sudah sholat istisqa, umatnya Nabi Musa itu belum dapat air hujan. Akhirnya Nabi Musa ini matur karo Gusti Allah. Lah Nabi Musa kepada umatnya kuwi cara bahasa Jawane dawuh, tapi lak karo Gusti Allah kuwi matur. Padha karo begini. Habib Idin ini kalau sama anak-anak Azhar itu dawuh, tapi kalau sama Habib Lutfi matur. Matur. Kadang-kadang ngrungokke wong basa ki ndok ngeri aku, Bib. Aku bar dawuh karo Habib Lutfi. Lah cangkemmu ki lak ngono. Cah bayi dawuh karo Habib Lutfi ki lho. Kalau suami kepada istri itu dawuh. Kalau istri kepada suami matur. Jadi matur itu dari bawah ke atas. Kalau dawuh dari atas ke bawah. Kaya sing sering kula aturke Bib, banser iki lho bodho mriki. Bah, kula sak rencang banser rawuh teng pondokipun Abah. Rawuh. Kanthi menika kula badhe ngendikan salajengipun monggo Abah matur. Lah iki sangeme kepiye nek aku. Banser teko. Bolak-walike ya. Cah banser kalasan ki lho. Kula tak takon. Sing bener niku kula sowan napa kula rawuh? Kula sowan. Kula sowan Bib Idin sampun rawuh. Ora kok kula sampun rawuh Bib Idin nembe sowan ya matamu walik itu. Walik. Walik. Nah, Nabi Musa matur, Gusti, menika sampun sholat istisqa 3 kali. Kenapa Anda belum menurunkan air hujan? Ternyata jawaban Allah itu luar biasa. Musa, kenapa aku tidak menurunkan air hujan kepada umatmu? Karena ada di antara umatmu
yang sampai hari ini masih bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Mereka tidak menjaga kerukunan, mereka saling bermusuhan, mereka saling membuli dan mencaci. Selama itu masih ada, wahai Musa, aku tidak akan pernah menurunkan air hujan. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa syarat engkau menurunkan air hujan, wahai Tuhan? Allah menjawab, hanya dua hal saja, wahai Musa. Yang pertama, jadikan umatmu rukun, jadikan umatmu akur, jadikan umatmu saling mencintai antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, mintalah doa kepada kekasihku seorang ulama yang namanya Barakh. Kenapa? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marot. Karena Barakh ini ulama yang bisa membuat saya tertawa minimal 3 kali dalam sehari. Jadi Gusti Allah wilih iso diajak gojek, iso diajak guyon. Mila san lakon njaluk bojo, aja serius-serius. Kowe naksir anake rondo tanggamu. Nduk ngomong ngene, ya Allah, kula seneng kalih anake. Mbok bilih anake nolak, mbokne nggih mboten napa-napa. Kuwi biasane malah mandi. Langsung entuk mbokne. Nah, kesimpulannya dua. Kalau mau diturunkan air hujan rahmatnya Allah, satu, kon rukun, dua, minta doa dari ulama. Lah Indonesia hari ini sebaliknya. Justru yang tidak rukun itu ulamanya. Justru yang tidak rukun kiainya. Seharusnya kiai memberikan contoh kerukunan, memberikan contoh saling mencintai, memberikan contoh tentang bagaimana mencintai yang lain. Justru hari ini bangsa ini tidak rukun, dipertontonkan oleh para ulama dan kiai-kiainya. Kalau itu terjadi, musibah akan terus terjadi di Indonesia. Mungkin apa mboten? Maka mulai malam hari ini ayo sing rukun. Sudah kalian tidak perlu lagi membanding-bandingkan Habib satu dengan Habib yang lainnya. Sudah tidak ada lagi kita membandingkan antara kiai dengan Habib. Aku seneng karo Azahir, aku rasa seneng karo Kai. Enggak ada istilah seperti itu. Setuju? Ini awal musibah itu loh. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Syarat masuk surga itu harus punya iman. Sementara ciri orang beriman adalah memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Makanya kita malu. Umatnya Nabi Musa dikasih rahmat anugerah, syaratnya harus rukun. Lagus ulil, awake dhewe malah ndelok kiai-kiyaine ora rukun. Aku ora nyebut merek loh aku. Jadi kalau mau bangsa ini mendapatkan rahmat, ayo kita rukun. Coba. Uswah yang baik dicontohkan oleh Bapak Presiden. Beliau seringkali menyampaikan begini. Kan saya nanya, Pak, begitu banyak loh orang-orang yang musuhi Bapak itu malah dikasih jabatan, pangkat, dikasih peluang dan lain sebagainya. Apa jawaban Presiden Prabowo Subianto? Siapapun anak bangsa yang mau memberikan sumbangsihnya untuk bangsa, dia mempunyai kemampuan, bahkan musuh saya sekalipun, selama dia bermanfaat untuk bangsa dan negara, harus kita libatkan di dalam pemerintahan. Ini Presiden Prabowo, Pak. Sama halnya ketika saya menyampaikan, apa? Saya nggak melihat itu Habib siapa, itu Kiai siapa, itu Gus siapa. Selama orang-orang ini memberikan sumbangsih kepada dakwah Islamiyah, entah melalui panggung sholawat, entah melalui kajian kitab, entah melalui apapun kemampuan dia, siapapun orangnya harus kita hormati. Jadi nggak perlu lagi kemudian kita membanding-bandingkan. Yang tadi sempat saya sampaikan dengan Bipidin. Coba lelawo mau komentar-komentar neng medsos neng TikTok ya. Begitu ada kejadian, komentarnya apa? Jawa adalah hama. Onoleh. Begitu disebut pembuat kriminalnya, umpamanya jenenge Syajaroh, langsung komentarnya tebak agama. Ini ngerusak tak kandani. Sering baca seperti itu.
Saya nggak nyaman, Beb. Begitu majelis-majelis sholawat sekarang lagi happening seperti ini. Bikin polling di medsos. Siapakah vokalis hadroh idolamu? Wih nyebai. Aku paling seneng malah gini. Aku rasa seneng karo Miftah, aku seneng karo Ulil. Aku seneng nih. Daripada aku seneng karo Miftah, rasa seneng karo Kai. Wih bahaya banget ya. Ini bibit-bibit ketidakakuran. Sekarang apa sih yang mau kita cari? Mulai kemarin, Beb, alah Miftah cari muka, ngasih bantuan ke Aceh. Loh, saya tuh kebetulan kemana-mana bawa muka, jadi nggak perlu cari muka. Ora perlu. Wis duwe rai kok. Jadi kaya Hasan nak sowan Beb Idin, tolong mukanya dibawa. Sehingga ketemu Habib Idin nggak perlu cari muka. Wong raimu yo pas-pasan kok San gitu. Buktinya ya payu-payu kok itu. Soalnya cewek-cewek kira Bil Hasan wedi. Wedi dikeplaki. Ngomong ini kok. Yuk malam hari ini kula seneng banget kepanggil kali Beb Idin, dulur kula niki. Kita bangun semangat kerukunan melalui majelis malam hari ini. Kita bangun semangat rasa saling tepos liro, gotong royong, saling mencintai. Inilah syarat bangsa ini mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe wis duwe presiden apik, muga-muga rakyate ya iso apik, Indonesia iso makmur. Amin. Tapi yang ngono, Beb, kanca-kanca pejabat yang lain ki yo ngasih contoh sing apik-apik. Sing api-api, jangan memberikan komentar yang justru memancing kemarahan masyarakat. Ngerti musibah, di mana-mana banyak hutan yang berjatuhan, banjir, hutan gelondongan nampak di permukaan. Malah komentar ini adalah momentum yang baik. Ya matamu kuwi kok musibah, bencana kok momentum gitu. Diksinya nggak pas. Saya ini libur meneh, gara-gara ngajak taubatan nasuha. Yang perlu taubat itu tidak hanya 1-2 orang. Bangsa Indonesia harus taubat. Siapapun pemimpinnya, siapapun menterinya, taubat. Kiai ini ya taubat, santri ini ya taubat. Kok perasaanku ra enak ya, kita viral meneh gitu. Viral api. Iki suwe-suwe FPI, FYP. Wis dihitung rong mau. Ya wis. Aku wis kesel aku ya. Aku arep sinau sesuk dites karo dosen nih aku. Entuk pira roh jaro? Oh lagi dihitung. Ngene weh nunggu. Sing biasa, sing punya kebutuhan yang mendesak ngacung, tak bantu seperti biasanya. Hasan ngacung tak antem ya. Siapa yang Terus satu. Mana Mas Jaro? Sing paling mendesak, sing butuh tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu siapa namanya? Inti Budi Wahyuni. Siapa? Inti Budi Wahyuni. Inti Budi Wahyuni. Ada intinya namanya? Oh, Bu Inti. Suaminya ikut nggak? Ada. Oh ada. Bu Inti rumahnya mana? Nggodaan 8 Panjatan Kulon Progo. Kulon Progo. Panjatan ini adoh banget ini. Pekerjaannya apa Bu Inti? Akhir-akhir ini baru nganggur Gus karena jaga anak yang kena guna-guna, matanya buta total. Butanya karena guna-guna? Iya. Yakin? Demi Allah, saya pulang ke Jawa sudah 5 tahun. Lah sebelumnya di mana? Di Kaltim Samarinda dan masih KTP sana. Dulu anaknya bisa melihat? Bisa, terus punya istri orang Kutai, istrinya selingkuh, anak saya dimintai tanda tangan cerai tidak mau, terus dibikin linglung, sekarang buta total. Saya pernah minta air ke Gus dulu waktu lapanan. Oh, saya aja ngomong banyu ngono kok viral meneh. Banyu kobokan. Enggak, berani adol itu aku, aduh. Terus sekarang kondisi anaknya gimana di rumah sini? Di rumah, pulang ke sini 3 tahun tapi masih suka linglung. Dan matanya belum bisa melihat? Belum.
Kalau suaminya Bu Inti kerja apa? Sudah pensiun. Dulu kerja apa? Dulu guru, saya punya suami ini baru 4 tahun, Gus. Loh, lah ini anaknya siapa? Kok usah nikah? Anak dari suami yang dulu. Oh. Jaroh kelak milih mesti pas loh. Kandani feeling jan. Berarti suaminya sudah pensiun, Bu Inti nganggur. Iya. Terus untuk sehari-hari dapat dari mana? Kadang-kadang itu masih dapat kiriman dari Kalimantan tapi tidak seberapa. Lah dari Kalimantan siapa yang ngirim? Keluarga dari mantan dulu. Oh, ternyata tidak semua mantan jahat ya. Tidak semua mantan jahat loh. Sekarang yang paling kebutuhan mendesak dari Bu Inti apa? Untuk berobat anak. Berobatnya biasanya kemana? Saya pengen mencoba untuk ke Pasuruan. Oh, alternatif. Iya, karena dokter Yap sudah angkat tangan, Gus. Loh, di Pasuruan itu apa menle? Gusmu itu kan terkenal untuk ngobati mata. Obatnya. Jadi kamu mau berobat ke Pasuruan, Iya. butuh sangu untuk berangkat ke Pasuruan. Iya. Ya udah tak sangoni 2.500.000. Alhamdulillah, terima kasih, Gus. Dihitung kebek, dihitung kebek. Apa yang mau disampaikan? Minta doa Bipidin anaknya supaya sehat. Bipidin, saya minta doa restunya supaya anak saya bisa kembali melihat. Amin. Itu nyuwun sewu. Matanya melek tapi nggak bisa melihat atau tertutup? Melek tapi nggak bisa melihat, Gus. Jadi nggak ada sinar ya? Nggak ada. Jadi pernah saya ajak untuk selawatan malam tapi dia trauma karena pernah hilang dan diinjek-injek gitu loh. Hilang dan Diinjek-injek yang bawa bendera. oh, bocah-bocah muridnya kurang ajar oh ya. Benderanya tulisannya Azahir nggak? Wah tenan wis Janis. Gambarnya Bipidin. Nah Janis. Orang ajar. Mas Jaro, disampaikan Mas Jaro. Pun, kalau sangoni 2.500.000 nggih. Zahir Terima Mania orang kasih, Gus. Zahir Mania orang seneng bawa bendera Gus. Oh, enggak, Kalau keren Zahir bendera. Mania ciri-cirinya Zahir Mania itu bawa bendera-bendera kecil gitu. Bawa bendera kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang cowok Mas Jaro. Sambil nunggu yang belakang. Di Mas Jaro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, so menang deh. Anu ya duitku entek gitu. Ora. Namamu siapa? Ya, Gus, perkenalkan nama saya Rahardian Yamin. Rahardian Yamin. Yamin. Ya. Oh, kita lah cah tengen nih, Yamin. Kamu dari mana Yamin? Saya dari Wates Kulon Progo. Oh, rezeki ngomong kulon pokok kabeh. Kamu dari Wates. Iya. Udah berapa kali selawatan ke sini? Kalau yang kesini baru 1 kali, Gus. Oh, baru 1 kali ini. Iya. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Nah, bejo weh. Nah. Kamu pekerjaan? Pekerjaan sebagai honor. Honor apa? Honorer. Honorer apa? Honorer tidak honor karyawan biasa di BKP SDM. Oh, di BKSDM. Iya. Udah menikah? Sudah alhamdulillah. Nah, apa yang mau kamu sampaikan? Ya Gus, ini saya dari Kulon Progo. Saya mau tahu bagaimana cara kami dan kami bisa menerima dengan lapang dada mengenai status saya pribadi dan teman-teman sebagai tenaga honorer yang belum terakomodir sebagai P3K paruh waktu. Mungkin melalui forum ini saya minta doa kepada Gus Miftah agar kami diberikan kuat melalui ini. Juga kami berharap doa ini bisa diaminkan dan semoga keluh kesah kami tersampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo. Jadi dari honorer supaya diangkat menjadi pegawai tetap gitu? Jadi dari kami dari pegawai honorer biar bisa terakomodir menjadi P3K paruh waktu. Oke. Karena kami masih banyak yang tercecer dan kami juga mengabdi sudah terlalu lama, Gus. Bagaimana cara kami untuk menerima ikhlas itu biar kami tidak merasa terbebani, Gus? Ya. Jadi dalam kitab Hikam itu Mas Yamin, itu salah satu yang menjadi spirit bagi saya. Ibnu Athaillah itu menyampaikan begini. Ijtihaduka fi ma duminalaka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka.
Itu artinya apa? Kesungguhanmu dalam rangka mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu, dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum ada jaminan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia itu sudah dijanjikan oleh Allah tapi kita masih ragu, sementara akhirat yang belum dijaminkan untuk kita nggak pernah kita kejar dengan sungguh-sungguh. Kita itu lucu le, Beb Idin saya itu kan suka minum kopi. Kita bisa minum kopi racikan barista yang kita belum kenal dengan barista itu. Kita yakin kopi kita tidak diracun. Padahal saya nggak kenal dengan yang meracik kopi. Tapi saya yakin ketika beli di kafe saya minum kopi walaupun saya nggak pernah kenal dengan baristanya. Saya naik pesawat itu sebulan bisa 15 kali, bisa 20 kali. Nggak pernah saya ketemu dengan pilotnya. Saya nggak tahu wajah pilotnya itu seperti apa. Tapi begitu duduk di pesawat saya merasa nyaman karenanya. Apapun instruksi dari pramugari kita lakukan. Kencangkan sabuk pengaman, kencangke. Naikkan sandaran duduk, kita naikkan. Begitu cuaca buruk, pramugarinya bilang, cuaca sedang buruk, tolong jangan ngising dulu. Manut. Nggak kenal dengan pramugarinya. Coba kamu bayangkan, karo pilot ra kenal kita manut, karo barista nggak kenal kita mau minum kopinya. Kenapa kita kenal dengan pemilik dunia nggak pernah yakin dengannya? Gusti Allah lebih menjaminkan, lebih menjanjikan dibandingkan pilot, dibandingkan barista. Bila awakmu kudu yakin, santai wae. Aku pernah pada posisi kamu. Aku mbiyen kepala cabang Primagama, gajiku 1.300.000. Bojoku meteng, nggak kuat ngontrak. Istri saya cuma satu kamar 3x4, di lantai 4. Kalau hujan, kehujanan, kalau panas, kepanasan. Gaji saya 1.300.000 kepotong kredit bank. Satu hal kemudian yang saya sampaikan kepada istri saya, yakin wae. Bojoku ya takon kaya awakmu, "Bah, sabar anten watese napa mboten?" Ora ana, sabar kuwi ra duwe wates, wong sing duwe wates mung kulon praga. Betul. Kamu santai wae. Yakin didongek ora Beb Idin? Siap. Ya wis kowe tak sanggone 1 juta kae. Nggih sangmu awakmu. Ya le ya. Terima kasih, Pak. Wis rampung rong. Kaya akeh bianget iki duwite suwe lak ngitung iki. Urung, rampung rong. Oh, urung. Aku takoni, Beb, apa Gus Miftah iki sugih banget lak nyumbang gampang banget? Ora. Ya lak karo Beb Idin sugih aku titik lah gitu. Tapi lak sugih bianget iki ora asline. Mung aku iki kendel, cah kendel. Loman. Saya sering, Beb. Dulu pas zaman saya masih di mertua, Mas Ad itu masih umur 5 bulan. Abah Lutfi itu kalau manggil itu suka mendadak. Le, mangkat nih Pekalongan. Waktu itu nelponnya melalui ke lo Danwe Romdon ke lo cah sing wani raboso ora Abah Lutfi lo janus cah udah ludil Romdon ke lo anu dawi Abah Lutfi budal Pekalongan. Wih, saya punya uang 50.000, Caca Hadroh tak kandani lo, punya uang 50.000 tok. Anakku nangis butuh susu tahun 2005. Tahun 2005 aku lak mangkat budal Pekalongan ra iso nekokke susu anakku. Aku lak tuku susu nggih anakku ra iso budal Pekalongan. Aku matur karo bojoku, "Bun, gawekno tajen dhisik lah nggih Atki. Abah mau kemana?" Ditimbali Abah Lutfi. Aku ndek 50.000 tok oleh mangkat nang Pekalongan. Sampai Pekalongan zaman sakmono ngebis ki tak 10.000. Jadi nyuwun sewu, 25.000 tak nggih mangkat mulih Jogja Pekalongan sowan Abah, yang 25.000 salam tempel untuk Abah Lutfi. Zaman itu aku so ngamplopi Abah Lutfi 50.000 senenge ra umum. Nggih budal menyang mulih 50.000, tinggi salam tempel nggih Abah Lutfi 25.000. Sejak saya miskin, aku ora wedi kere lho. Mangkat. Tapi luar biasanya apa? Setiap kali saya ketemu Habib Lutfi, saya baru nongol di pintu. Kalimat pertama dari Abah Lutfi apa? Juragane teko. Nggak pernah sampai hari ini Abah Lutfi nggak manggil saya juragan. Juragane teko. Aku kira ra duwe apa-apa le karo Abah Lutfi diceluk juragan. Maka di mana-mana saya bilang, "Mbokan saiki aku ki sugih.
Mergo zaman aku kere, Habib Lutfi wis husnudzon karo Gusti Allah nyeluk aku juragan. Alhamdulillah saiki dadi juragan tenan. Diamini karo malaikat. Lah wong sebae kaya ngono jadi elek-elek kok kepiye itu. Aku kira yakin umpama Habib Iden kuwi ora dadi mantune Habib Lutfi, urung mesti iso masyhur kaya saiki. Alah, urung mesti. Paling yo sing nganggo peci putih karo serbane kluwus kaya ngono kae jian. Urung kaya saiki ngono. Lho, maksud saya kula Habib Idin kuwi kabeh mergo berkah Habib Lutfi. Mila aja mau elek-elek lah. Wis to, Abah Lutfi udah enggak punya kepentingan apapun. Kamu enggak usah lagi menjelek-jelekkan beliau. Wis dongake mawon. Dongake mawon. Jadi kalau kalian bertanya apa kalau aku sugih banget ngetokke sedekah kok gampang banget. Saya tidak kaya banget. Karena bagi saya miskin atau kaya itu mentalitas. Sugih kaya ngopo tapi gaweane sambat kuwi ketok kere. Kere kaya ngopo ora tau sambat kuwi ketok sugih. Betul? Wis. Pun ngoten ya, wis 11:30 ngenteni suwe biyangan kae sedekahe kae. Kira-kira ana 1 juta apa ora wi? Ana Tasih ditung kathah. kira-kira ana 1 juta ra? Insyaallah. Lah 100 berarti tak kirim ning Aceh 200, sing 100 nambahi aku. Insyaallah 300. Rupamu roh. Malih tunggah malih. Oh izinnya kan oke wis. Kacamata. Oke. Wis pesen ket aku ya. Sapa roh? Ya. Enggak wonten. Milih. Iya, jika ada cara, mesti milih yang mending. Ayo Mbak, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Umi Salamah. Sinten? Umi Salamah. Umi Salamah. Terus? Dari Bantul. Dari Bantul. Iya. Status sudah menikah? Saya single, sudah janda. Ah, tinggal. Matamu san, gitu loh. Kamu tegak lurus ke Habib, jangan ke belakang kamu san. Kok iso Hasan tadi grogi ke piye iki? Mbak Umi Salamah kerja di mana? Dulu saya di UGM, Mbak. Di UGM jadi apa? Di Fakultas Psikologi. Agak dekat TU. mic-nya. Dulu TU, Mbak. Oh, dulu TU. Ya. Tapi sekarang saya sudah resign karena saya punya kasus yang baru ditangani di pengadilan, Mbak. Kasus apa? Jadi dulu saya itu punya utang piutang sama adik saya. Adik saya itu beda ibu. Oh, Ya. tunggal bapak beda ibu. G. Terus? Saya itu kan 50 juta waktu itu. Utang 50 juta itu saya masih sama mantan, Mbah. Sama mantan hutangnya dulu. Mantan pacarmu? Mantan suami, Mbah. Oh, kamu perawan second toh? Iya, Mbah. Nah, utang piutang itu kan di 2020, Mbah. Lah, jatuh temponya dulu kan di 2025. Terus? Sejumlah 50 juta. Terus? Lah, kalau di 2025 otomatis tak kembalikan di 2023. Itu kan belum jatuh tempo, Pak. Tapi dia tidak mau menerimanya, tapi yang diminta itu tanah, Pak. Terus sekarang pertanyaan kamu apa? Nah, yang tak tanyakan ke Abah itu hukumnya apa, Pak? Kalau seperti itu kan ini juga sudah tahu di pengadilan juga, Pak. Sampai saya keluar dari kerjaan saya karena setiap minggu setiap 1 minggu sekali saya harus ke pengadilan untuk gugatan saya yang saya ajukan itu. Enggak, yang kamu tanyakan apa? Ya saya tanyakan hukumnya apa, Pak, kalau seperti Hukum itu. apa? Ya hukumnya saya utang piutang tak kembalikan nggak mau itu apa, Pak, hukumnya? Mau harus tentang utang. Iya, maksudnya Jadi kan saya hutang, mau saya kembalikan nggak mau, tapi yang diminta kok tanah gitu loh, Pak. Itu. Nah seperti itu. Seperti itu, Pak, ceritanya. Utangmu duit, dibayar duit nggak mau. Oke. Mintanya Tanah. Perjanjian perdatanya tanah apa uang? Uang waktu itu. Gus Ulil, sing ahli fikih tak takon. Bayare njaluk lemah, padahal utange duit. Perjanjiannya balekke duit. Tapi sing dibayar utang ra gelem duit. Njaluke tanah.
Itu nanti nilainya nggak sama pasti. Nilai tanahmu berapa? 201 meter persegi. Nggak, nilainya berapa hari ini? Kira-kira? Harganya 1 meternya itu 1 juta. Wah, itu riba itu. Dan itu sudah ada bangunannya juga, Pak. Oh, no bangunannya pisan. Wis rasa manu bayaran sak isomu. Wi lano jahil murakab kuwi riba murakab. Wah, tapi saya itu kan single toh, Pak. Dan Ayo kowe iki ngomong single ngarepe Hasan iki, pengen karo Hasan mau piye iki? San. Kowe gelem ngerabi cah kuwi ra sing mas kawini aku rasan, ra kok San. Lak sampai Hasan rabi karo Umi Salamah donga ku apik lho. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ipin wa Upin ya Allah. Terus Nduk. Jadi kalau itu jawabannya tanya boleh apa enggak itu jelas nggak boleh. Iya. Nah, yang saya ini sekarang kan saya single juga toh, Pak. Nah, terus? Saya keluar dari kerjaan. Untuk mengurus saya ke pengadilan juga semua sudah tak juali. Dalam rumah tak juali, semua motor tak juali. Abah tahu nggak sekarang saya nggak berangkat. Ya nggak ngerti. Maksudnya gini loh, Pak. Yang ngerti ya Gus Jarro. Ya emang saya ngajinya ikut Gus Jarro. Walah. Yes. Bola balik trouble mong Jarro lho. Cepet men ngono ki Jarro ya. Nah, terus apa yang terakhir mau disampaikan? Nah, ini kan dulu saya sering rutin mujahadah ke sini toh, Pak, Paing. Lah karena saya baru kasus itu kan motor tak jual juga toh, Pak. Nah, kalau ngaji itu saya rental motor, Pak. Saya Terus? punya motor, Pak. Yang njaluk Jarro. Amai Jarro. Pilihannya dua, njaluk motor karo Jarro apa rabi karo Hasan? Lah awakmu rabi karo Hasan, njaluk mas kawin motor, sing nukokke mas kawin aku. Tapi rabine karo Hasan. Derek mawon, Pak. Iya. Jadi nganu nduk, mergo iki rondo, lah aku nukokke motor awakmu malah dadi masalah. Malah viral. Nyak sangone juta kae, sangone juta. Wis sabar dhisik ya. Mulak nukokke motor awakmu malah wong curiga. Untuk menghindari hal-hal yang diinginkan, tidak diinginkan. Total mendapatkan donasi untuk Aceh melalui malam hari ini sejumlah 42.269.500 rupiah. Nanti akan saya kirimkan untuk Sumatera 2 kali lipat, berarti saya genepi menjadi 100 juta rupiah sumbangan untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Habib Idin terima kasih. Wabil khusus minta doakan abah saya Habib Kiai Haji Muhammad Muradi, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Habib. Matur nuwun, insyaallah ketemu setu pahing